Bab 86. Gadis Desa dan Tuan Muda. Rania sedang duduk di kamarnya. Sekarang dia sudah tidak memerlukan kursi roda lagi untuk berjalan. Kesehatannya sudah semakin pulih. Nela merawatnya dengan cukup baik seperti anaknya sendiri. Rania cukup senang dengan itu. Sudah 2 hari Rania tidak bertemu Gunawan. Dia selalu pergi pagi dan pulang tengah malam. Bahkan sarapan pun dia lewatkan. Tapi Rania tahu kalau tiap malam Gunawan selalu ke kamarnya untuk melihatnya. Sampai sekarang Rania masih belum bisa juga memanggil Gunawan dengan ayah. Rania belum bisa kemana-mana. Tapi Radit selalu menelponnya ketika dia ada waktu. Mereka juga sering video call. Sisi juga begitu, dia akan menelpon Rania setiap malam. Dan dia waktu libur dia akan datang ke sana. Nela masuk ke kamar Rania memberitahu kalau Radit datang. Rania senang dan segera keluar menemuinya. "Kak Radit kapan pulang?" tanya Rania ketika sudah sampai di ruang tamu. "Kamu duduk dulu," baru bertanya, ucap Radit sambil menepuk tempat duduk di sampingnya. "Hehe, iya Kak," jawab Rania. Dia kemudian duduk di dekat Radit. "Bagaimana kondisimu?" tanya Radit sambil memegang tangan Rania. Rasa rindunya selama ini terobati setelah seminggu tidak bertemu Rania. Walaupun mereka sering teleponan tapi tidak bisa menghilangkan rasa rindunya. "Seperti yang Kakak lihat, aku sudah lebih baik. Tante Nela merawatku dengan sangat baik," jawab Rania semangat. "Syukurlah, aku sampai tadi malam," kata Radit lembut. Dia menatap Rania. "Kak Radit ngak ke kantor?" tanya Rania malu ditatap Radit seperti itu. "Iya, ini mau ke kantor, karena mau ketemu kamu jadi aku singgah sebentar ke sini," ucap Radit. "Hehe, Kakak yang nyetir sendiri?" tanya Rania. "Tidak, pakai sopir," jawab Radit santai. "Kak Radit sudah punya sopir baru?" tanya Rania terkejut. "Belum," jawab Radit singkat. "Terus siapa sopirnya?" tanya Rania penasaran. "Aku yang jadi sopirnya," jawab Randy muncul dengan wajah kesal. Rania tersenyum melihat raut wajah Randy ketika masuk. Dia langsung duduk di sofa. "Kak Ipar tolong bicara sama Kak Radit untuk cari sopir baru. Kenapa aku terus yang jadi sopirnya? Belum kerja di kantor aku juga yang ngerjakan. Selalu saja disuruh ini disuruh itu. Namanya saja wakil CEO tapi kerjanya rangkap," omel Randy. "Kamu bisa diam tidak? Kalau tidak tunggu di luar aja," ucap Radit kesal. Tuh lihat Kakak Ipar. Kak Radit selalu saja kejam sama aku. Marah-marah tidak jelas. Padahal aku adik yang penurut, rajin menabung dan ganteng juga," jawab Randy tanpa memedulikan teguran Radit. "Adik penurut tapi bawelnya mengalahkan cewek," jawab Radit tidak mau kalah. "Hehe," Rania tertawa melihat mereka berdua. Walaupun begitu di hati mereka saling menyayangi. "Mau minum dulu? Biar aku buatkan," ucap Rania lagi. "Iya, aku sudah lama tidak minum buatan Kakak Ipar," jawab Randy senang. "Gak usah, kami tidak lama. Lagian kamu masih belum sehat. Tidak baik banyak-banyak bergerak," jawab Radit. Randy langsung cemberut. "Gak apa-apa Kak. Aku sudah sehat kok. Kalau tiduran terus entar malah tambah lama sehatnya," jawab Rania sambil berdiri. Tapi tangannya ditahan Radit. Rania melihat ke arah Radit. "Udah duduk di sini saja. Aku tidak bisa lama-lama di sini."
Aku kesini hanya ingin melihatmu aja, ucap Radit masih menahan tangan Rania. Ya udah. Maaf Ren tidak bisa buatkan kamu minuman, jawab Rania kembali duduk. Iya, gak apa-apa, jawab Randy pasrah. Om Gunawan sudah pergi ke kantor. Tanya Radit. Udah, sudah 2 hari ini dia pergi pagi-pagi dan pulangnya tengah malam. Sepertinya banyak pekerjaan. Kemarin malam Om Hendra kesini menemui kakek. Mereka mengobrol di kamar kakek. Setelah Om Hendra pergi kakek tidak keluar dari kamarnya sampai sekarang. Kata Tante Nela kakek kurang sehat badan. Tapi ada hal yang mencurigakan, ucap Rania. Apa ini menyangkut Cynthia? Tanya Radit. Aku juga tidak tahu, yang aku dengar Cynthia lumpuh. Kemungkinan sembuhnya kecil dan sekarang masih dirawat di rumah sakit. Terus karena Kak Chandra lebih banyak di rumah sakit jadi pekerjaan di kantor Pak Gunawan yang handle, jawab Rania. Cynthia pantas mendapatkannya. Setelah semua yang dilakukannya, ucap Randy. Rania tidak mau menanggapinya. Bagaimanapun sekarang Cynthia adalah sepupunya. Setidaknya mereka punya hubungan darah. Kamu belum memanggilnya ayah? Tanya Radit. Belum, jawab Rania pelan sambil menunduk. Cobalah untuk memanggilnya ayah. Sudah cukup kamu menghukumnya selama ini, ucap Radit lembut. Iya, akan aku usahakan, jawab Rania. Kalau gitu aku pamit dulu. Sebenarnya pagi ini kami ada meeting dengan klien. Pasti Davin marah menunggu di kantor, ucap Radit sambil berdiri. Iya, hati-hati di jalan, ucap Rania tersenyum. Tidak usah diantar dan jangan lupa minum obatnya sama makan yang banyak, ucap Radit lagi. Iya, jawab Rania. Radit masih berdiri enggan untuk pergi. Kalau tidak mengingat banyaknya pekerjaan hari ini dia mungkin ingin berlama-lama bersama Rania. Mau pergi sekarang atau kita libur aja? Tanya Randy mulai kesal melihat tingkah Radit. Iya, kita berangkat sek Kang, jawab Radit sambil berjalan menuju pintu keluar diikuti Randy. Cepat sehat kakak ipar, biar kita bisa minum cendol lagi, teriak Randy sambil terus berjalan. Kepala Randy ditepuk Radit. Aduh, sakit kak, ucap Randy sambil mengusap kepalanya. Radit tidak mendengarkan keluhan Randy. Dia terus aja berjalan. Rania tersenyum melihat tingkah Randy. Setelah Radit dan Randy pergi dia kembali ke kamarnya. Rania duduk di tepi tempat tidur. Dia masih teringat kata Radit tentang memanggil Gunawan dengan ayah. Rania menghela nafas. Sayang, kamu lagi ngapain? Tanya Nela yang sudah berdiri di pintu kamar membuat Rania terkejut. Tidak lagi apa-apa Tan, jawab Rania. Kamu mau ikut tante? Ada yang mau tante tunjukkan sama kamu, ucap Nela. Iya, jawab Rania. Dia kemudian mengikuti Nela. Mereka menuju lantai 2. Di sana terdapat 3 kamar. Dan Nela membuka salah satu kamar. Ini kamar ayahmu, yang di sebelahnya kamar Hendra dan yang satu lagi kamar Rendra, jelas Nela sambil memutar kunci pintu. Pintu kamar terbuka. Terlihat isi dalam kamar. Rania tercengang melihat apa yang di dalamnya. Walaupun perabotan kamar sudah tua tapi semuanya terawat. Yang tidak Rania mengerti di sana terdapat banyak foto bundanya ketika muda di dinding kamar. Dan foto pernikahan ayah dan bundanya masih terpampang juga di dinding. Rania melangkah masuk diikuti Nela. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihat. Semua seperti mimpi.
Banyak pertanyaan di benak Rania tentang isi kamar. Kamu duduk di sini, ucap Nela menepuk kasur samping tempat duduknya. Iya Tan, jawab Rania. Ini akan jadi cerita yang panjang, ujar Nela. Rania menatap Nela. Apa yang akan diceritakan Nela sama dirinya? Bab 87. Flashback on. Nela mengenal Gunawan ketika mereka bersekolah di SMA. Ketika kelas 3 SMA mereka satu kelas. Waktu pertama ketemu Nela sudah suka dengannya. Gunawan siswa yang pendiam tapi baik sama semua orang. Dia merupakan siswa yang berprestasi. Awalnya Nela hanya mengaguminya. Tapi karena kedua orang tua mereka berteman. Mereka sering bertemu akhirnya Nela menyukai Gunawan. Tapi tidak dengan Gunawan dia bersikap biasa saja sama Nela. Tamat SMA Nela ikut orang tuanya yang pindah ke luar negeri. Dia menyelesaikan kuliahnya di sana. Setahun setelah selesai kuliah Nela ingin kembali ke Indonesia. Dia ingin sekali bertemu dengan Gunawan. Dia tidak pernah menyukai laki-laki selain Gunawan. Walaupun setelah tamat SMA mereka tidak pernah kontak. Ketika Nela sampai di Indonesia, orang yang pertama ingin ditemuinya adalah Gunawan. Tapi sebelum mereka sempat bertemu, Nela mendapat berita kalau Gunawan sudah menikah. Hatinya hancur dengan kenyataan yang ada. Dengan kesedihan yang mendalam Nela kembali ke luar negeri untuk melupakan semua tentang Gunawan. Waktu pun berlalu. Hari ini Nela pergi ke rumah sakit untuk melihat temannya yang sedang sakit. Ketika dia sedang berjalan di koridor tidak sengaja dia bertemu dengan Wiratmaja. Om Wiratmaja, sapa Nela. Siapa ya? Tanya Wiratmaja heran. Saya Nela anaknya Papa Adnan teman Om, dulu waktu SMA sering diajak Papa main ke rumah Om, jelas Nela semangat. Ya Tuhan, Om baru ingat. Kamu tambah cantik dan sudah dewasa membuat Om lupa, jawab Wiratmaja tersenyum. Hehe, apa kabar Om? Tanya Nela. Baik, orang tuamu apa kabar? Tanya Wiratmaja. Mereka baik, kapan-kapan mainlah ke rumah kami, Papa pasti senang, ujar Nela. Iya, kalau Om ada waktu nanti Om akan ke rumahmu, jawab Wiratmaja. Ada urusan apa Om di rumah sakit? Tanya Nela. Om di sini membawa Gunawan berobat, ucap Wiratmaja sedih. Ketika mendengar nama Gunawan darah Nela berdesir. Emang Gunawan sakit apa Om? Tanya Nela penasaran. Dia mengalami kecelakaan dan sekarang lumpuh. Om membawa dia berobat ke sini supaya dia bisa jalan lagi, jelas Wiratmaja. Apa saya bisa melihatnya? Tanya Nela. Boleh, ayo ikut Om, ajak Wiratmaja. Mereka sampai di ruang rawat Gunawan. Nela melihat Gunawan yang sedang duduk di kursi roda sedang melihat keluar jendela. Tatapannya begitu kosong. Wajah terlihat pucat tidak ada semangat dalam hidupnya. Dia berbeda dari yang Nela kenal. Ada Nela, ucap Wiratmaja. Tapi Gunawan diam saja. Tidak ada reaksi dari ucapan Wiratmaja. Nela kemudian menghampirinya. Apa kamu ingat saya Gu? Tanya Nela sambil berdiri di depan Gunawan. Kamu siapa? Tanya Gunawan menatap sebentar. Kemudian dikembali melihat keluar jendela. Hati Nela sedih melihat keadaan Gunawan. Selama ini dia berusaha melupakan Gunawan. Tapi hari ini mereka bertemu Gunawan tidak mengingat dirinya. Saya Nela, teman kamu waktu SMA. Anak Om Adnan, ucap Nela.
Tidak ada tanggapan dari Gunawan. Kemudian Nela menghampiri Wiratmaja. Di mana istrinya Om? Kenapa saya tidak melihat? Tanya Nela. Istrinya sudah meninggal. Dan seperti yang kamu lihat dia seperti orang mati ketika kehilangan istrinya. Om juga tidak tahu bagaimana agar dia seperti dulu lagi, ucap Wiratmaja sedih. Wajahnya terlihat lelah. Nela tahu Wiratmaja sangat menyayangi anak-anaknya. Bahkan setelah istrinya meninggal ketika melahirkan Hendra dia tidak pernah menikah lagi. Om yang sabar ya, beri dia waktu. Saya yakin lambat laun mungkin dia bisa melupakannya, hibur Nela. Makasih, kamu anak yang baik, ucap Wiratmaja. Kalau Om di sini siapa di perusahaan Om? Tanya Nela. Untuk sementara Hendra yang menghandle semuanya sampai Gunawan sehat. Tapi kalau melihatnya sekarang Om tidak tahu sampai kapan kami di sini, ucap Wiratmaja. Ya udah Om, Nela pulang dulu. Besok, Nela akan kesini lagi, pamit Nela. Wiratmaja hanya mengangguk. Setelah itu Nela pulang ke rumahnya. Keesokan hari Nela kembali ke rumah sakit. Seperti hari sebelumnya Nela melihat Gunawan hanya termenung melihat keluar jendela. Hatinya merasa sedih tapi dia bertekad untuk membuat Gunawan sembuh. Awalnya Gunawan menolak kehadiran Nela. Tapi karena Nela tidak pernah menyerah akhirnya Gunawan membiarkan Nela datang tiap hari ke rumah sakit dan menemaninya untuk melakukan perawatan. Beberapa bulan berlalu. Akhirnya Gunawan bisa jalan lagi. Nela merasa senang dengan kesembuhannya. Ditambah lagi Gunawan sudah tidak sesedih dulu. Dia sudah bisa menjalani hidupnya seperti biasa. Hari ini Gunawan mengajak Nela bertemu di sebuah restoran. Mereka sudah duduk di sana. Kamu pasti tahu kenapa aku mengajak kamu bertemu di sini. Tanya Gunawan memulai pembicaraan. Ya, apakah tentang rencana kedua orang tua kita? Tanya Nela lagi. Iya rencana orang tua kita, yang ingin menikahkan kita. Saya akan jujur sama kamu. Saya tidak pernah setuju dengan pernikahan ini. Tapi karena papa yang meminta saya akan menurutinya. Tapi saya juga ingin meminta pendapatmu. Apa kamu bersedia menikah dengan saya? Tanya Gunawan. Nela yang merasa selama menemani Gunawan berobat cinta yang selama ini dia kubur tumbuh kembali. Sekarang dia berpikir untuk tidak melepaskan Gunawan lagi. Saya ingin menikah denganmu, jawab Nela pasti. Tapi saya tidak bisa memberi cinta untukmu. Kamu tahu sampai sekarang di hati saya masih ada Retno. Sampai kapanpun tidak akan berubah. Apa kamu sanggup hidup dengan orang yang tidak bisa memberikan hatinya untukmu? Saya tidak mau kamu menderita karena saya, jelas Gunawan. Iya saya siap, jawab Nela lagi. Sebenarnya hatinya sedikit sakit. Tapi rasa cintanya mengalahkan rasa sakit itu. Cobalah pikirkan sekali lagi, ucap Gunawan. Saya sudah menetapkan hati saya untuk menikah denganmu, ucap Nela mantap. Ya sudah kita menikah, jawab Gunawan. Pernikahan mereka dilakukan sederhana sesuai permintaan Gunawan. Beberapa hari setelah menikah mereka kembali ke Indonesia. Tepat setahun Gunawan di luar negeri. Mereka sampai di rumah. Wiratmaja mengatakan kalau kamar Gunawan terdapat di lantai 2. Tapi Gunawan tidak ingin kamarnya ditempati oleh mereka. Akhirnya mereka memilih kamar di lantai 1 di samping kamar Wiratmaja. Awalnya Nela tidak tahu apa yang terdapat di kamar Gunawan. Karena selalu dikunci.
Setelah Nela mengambil alih semua urusan rumah, dia baru tahu kalau kamar itu terdapat banyak kenangan Gunawan dengan istrinya. Nela berpikir mungkin Gunawan tidak mau memberitahunya supaya dia tidak sakit hati. Gunawan memperlakukan Nela dengan baik layaknya seorang istri. Nela senang dengan semua itu. Dia juga melayani Gunawan dengan baik. Tapi satu hal yang membuat Nel sedih. Terkadang ketika Gunawan tidur, dia sering mengigau. Memanggil nama istrinya. Di mata Nela, Gunawan akan terlihat seperti anak kecil yang rapuh. Kadang dia menangis, kadang dia tertawa. Nela tidak tahu apa yang terjadi di alam bawah sadarnya. Awalnya Nela merasa sedih dan sakit hati. Dia manusia biasa yang punya rasa cemburu. Tapi makin lama dia merasa iba kepada Gunawan. Dan ketika siang tiba, Gunawan akan kembali ke dirinya yang tegas dan berwibawa. Seolah apa yang dialaminya dalam tidur tidak pernah terjadi. Bab 88. Pernah Gunawan mengatakan kepada Nela, kalau dia tidak sanggup hidup dengannya, Nela boleh pergi meninggalkannya. Karena Gunawan tidak ingin menyakiti hati Nela dengan cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Dia juga ingin Nela hidup dengan bahagia. Dia bisa memberikan apapun untuk Nela tapi tidak dengan hatinya. Tapi Nela menolaknya. Dia merasa dengan berada di dekat Gunawan adalah kebahagiaannya. Cinta Nela tidak menuntut Gunawan untuk mencintainya. Selagi Gunawan memperlakukannya dengan baik, dia akan bertahan. Dan terus memberikan dukungan untuk Gunawan. Ketika Nela tahu apa yang ada di kamar Gunawan, Gunawan mengatakan kalau Nela tidak betah tinggal di rumah karena ada kenangan mantan istrinya. Mereka bisa pindah ke rumah baru. Tapi Nela menolak. Selain tidak masalah dengan semua itu, Nela juga tidak mau meninggalkan Wiratmaja sendirian lagi. Karena dia sudah mulai menerima Gunawan yang seperti itu. Nela bahkan menyuruh orang membersihkan kamar itu setiap bulannya. Di hatinya hanya ingin Gunawan bahagia. Dia percaya suatu saat entah kapan Gunawan akan menempatkan dia di hatinya. Tapi angan Nela hanya tinggal angan. Setelah 2 tahun menikah, dia divonis tidak bisa hamil. Nela merasa dunianya hancur. Dia merasa buruk karena tidak bisa memberikan keturunan untuk Gunawan. Padahal dia berharap dengan mereka memiliki anak, Gunawan bisa membuka hatinya. Setidaknya untuk anak mereka. Dalam hati yang begitu hancur, Nela minta berpisah dari Gunawan. Tapi Gunawan tidak mau melepaskan Nela karena alasan Nela berpisah. Dia tidak bisa memberi Gunawan anak. Tapi Gunawan tidak peduli dengan dia bisa memberi anak atau tidak. Dia akan menerima Nela apapun kondisinya. Akhirnya Nela memutuskan untuk tetap di sisi Gunawan walaupun tanpa cinta darinya. Nela merasa cintanya kepada Gunawan tidak bersyarat. Tulus dari dalam hati. Flashback off. Rania terdiam mendengar cerita Nela. Dia merasa kasihan kepada wanita parubaya yang duduk di sampingnya. Dia bahkan masih bisa tersenyum menceritakannya. Bagi sebagian perempuan itu merupakan hal yang sangat menyakitkan. Kenapa tante bisa setegar ini? Hidup dengan orang yang hatinya bukan untuk tante. Terbuat dari apa hati tante? Tanya Rania sedih. Sebenarnya inti dari tante menceritakan ini bukan itu, nak, ucap Nela lembut. Terus? Tanya Rania. Nela melihat ke sekeliling kamar. Supaya kamu tahu kalau ayahmu tidak pernah sedetik pun melupakan bundamu. Ini salah satu buktinya. Dia masih menjaga kenangan bundamu. Kalau dia benar-benar marah sama bundamu, mungkin ini semua tidak ada. Ketika ayahmu merasa merindukannya, dia akan datang ke kamar ini. Kadang dia akan memangis di sini.
Hanya tante yang tahu semua itu. Dia juga sering berkunjung ke makam orang yang dianggap bundamu. Biarpun dia pernah bilang setiap dia ke sana dia tidak merasakan kalau yang dikubur itu adalah bundamu, jelas Nella. Tante dan bunda sama-sama menderita. Kalau bunda memiliki cintanya tapi tidak orangnya. Tapi tante memiliki orangnya tapi tidak cintanya, ucap Rania diam memeluk Nella. Air matanya tidak bisa ditahan ketika melihat wajah tegar Nella selama ini. Tante tidak pernah menyalahkan ayahmu. Karena bukan dia yang mengajak tante ke dalam hidupnya. Tapi tante sendiri yang ingin masuk ke dalam hidupnya. Ayahmu orang yang setia sama seperti kakekmu. Tante tahu bagaimana susahnya melupakan orang yang kita cintai. Sekarang tante tidak mempunyai orang tua lagi. Tante hanya punya ayah dan kakekmu sebagai keluarga. Walaupun ayahmu tidak mencintai tante. Tapi Tuhan masih sayang sama tante dengan mendatangkanmu ke dalam hidup kami. Sehingga tante bisa tahu bagaimana rasanya punya anak, ucap Nella. Air mata Rania tambah keluar. Dia tidak bisa menahan sesak di dadanya. Nella begitu tulus menyayanginya. Apa dia terlalu keras kepala selama ini? Ayahmu bukan melupakan kalian. Dia hanya tidak tahu kalau bundamu hidup dan kamu juga ada. Andai dia tahu pasti dia akan mencari kalian sampai bertemu. Dari tante menikah sampai sekarang dia tidak pernah mengatakan kalau bundamu berselingkuh. Tante hanya mendengar cerita dari Nita. Dia yang menceritakan semua yang terjadi. Ketika ayahmu pulang dari Bandung mengetahui kamu dan bundamu tidak mau memaafkannya. Dan betapa merasa bersalahnya dia atas dirinya dengan penderitaan kalian selama ini. Seminggu dia tidak mau keluar kamar. Dia meratapi penyesalannya di dalam kamar. Tante merasa sedih melihatnya. Seolah melihat dia di rumah sakit dulu. Hidupnya kembali hampa. Baru setelah kakekmu mengatakan kamu akan ke Jakarta dia kembali bersemangat, jelas Nella. Rania harus bagaimana, ucap Rania masih menangis. Sesak rasanya mengingat semua penderitaan yang mereka alami. Tante hanya berharap kamu bisa menerima dia sebagai ayah seutuhnya setelah ini. Tante merasa tidak tega melihat kesedihannya setiap malam. Hanya karena ucapannya ketika emosi dia mendapatkan semua ganjaran selama ini. Menurut tante semua hanya salah paham. Dan orang yang membuat semua ini terjadi pasti akan mendapat balasannya, ucap Nella. Iya Tan, jawab Rania. Dia melepaskan pelukannya. Kamu memang mirip sekali dengan Retno waktu muda. Kalian sama-sama cantik. Di dalam lemari masih ada beberapa pakaian bundamu. Apa kamu mau lihat? Tanya Nella. Iya, ucap Rania sembari berdiri membuka lemari. Terdapat beberapa baju sudah usang tapi masih terawat. Baju bunda ketika muda. Kata ayahmu dulu mereka hanya seminggu tinggal di sini setelah menikah. Kemudian mereka pindah ke rumah baru yang sekarang sudah terbakar. Jadi baju bundamu tidak banyak. Dan kenangan tentang bundamu hanya ini aja yang ayahmu miliki. Kemarin ketika kamu mau tinggal di sini kami berencana menjadikan ini sebagai kamarmu. Tapi karena kamu masih belum bisa naik tangga saat itu. Terpaksa kamarmu di bawah dulu, jelas Nella. Rania kembali menutup lemarinya. Apa tante benar tidak apa-apa dengan semua ini? Tanya Rania. Tidak, tante sudah terbiasa dengan semua ini. Di umur tante yang segini untuk apa lagi tante cemburu? Sekarang tante hanya ingin menghabiskan waktu dengan kalian, jawab Nella tersenyum. Kalau gitu, apa boleh kamar ini tetap seperti ini saja?
Rania merasa bisa melepaskan rasa rindu sama bunda kalau berada di sini. Apa aku terlalu egois dengan permintaan ini, Tan? Tanya Rania sambil meneteskan air mata. Dia bicara sambil terisak. Tidak sayang, kamu tidak egois. Kamu berhak untuk itu. Tante senang kalau semua ini bisa mengobati rasa rindu sama bundamu, ucap Nela. Makasih, tante wanita kedua yang Rania anggap sebagai pengganti bunda. Apa boleh Rania memanggil tante dengan mama? Ucap Rania tambah terisak mendengar jawaban Nela. Boleh sayang, tante sangat senang kalau kamu memanggil tante mama, ucap Nela menangis sambil memeluk Rania. Mama, ucap Rania. Mereka berpeluk sambil menangis. Tidak bisa digambarkan bagaimana rasa hati Nela sekarang. Dia sangat bahagia. Terima kasih, kamu menjadikanku seorang ibu, ucap Nela parau. Bab 89. Rania masih belum bisa tidur. Ingatannya dipenuhi kejadian tadi siang di kamar milik ayah bundanya. Padahal pas video call dengan Radit matanya sudah mulai mengantuk. Sekarang malah tidak bisa dibawa tidur. Dia merasa ingin bertemu dengan Gunawan. Makan malam hari ini Gunawan tidak ikut juga. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tapi Gunawan belum pulang. Tidak lama terdengar suara bel berbunyi. Tidak ada yang membukakan pintu. Sepertinya semua orang sudah tertidur. Rania segera keluar kamarnya untuk membuka pintu. Ternyata Gunawan yang pulang. Wajahnya terlihat pucat. Tapi melihat Rania membukakan pintu, dia masih berusaha tersenyum. Kamu belum tidur, nak, ucap Gunawan pelan. Rania mengeleng. Kemudian Gunawan masuk ke dalam rumah. Belum beberapa langkah kakinya terasa lemas. Sakit di perutnya tidak tertahan lagi. Gunawan tersungkur di lantai. Untung Rania yang melihat langsung menahan badan Gunawan agar tidak benar-benar jatuh. Makin lama semua terasa gelap. Keringat dingin membasahi wajahnya. Oh tidak, bangun ayah. Bangun! Teriak Rania sambil menepuk pipi Gunawan. Untuk pertama kalinya Rania memanggil Gunawan dengan ayah. Tapi semua hanya antara terdengar atau tidak sama Gunawan. Kemudian dia kehilangan kesadarannya. Mama, kakek! Teriak Rania sambil menangis. Dia masih memangku kepala Gunawan di lantai. Berulang kali dia memanggil Nela dan Wiratmaja. Untuk pertama kalinya Rania sangat takut. Dia sangat takut kehilangan Gunawan seperti kehilangan bundanya. Nela dan Wiratmaja segera menghampirinya. Nela terkejut melihat Rania memangku kepala Gunawan sambil terduduk di lantai. Apa yang terjadi? Tanya Wiratmaja terkejut. Rania tidak tahu, kek. Tiba-tiba ayah pingsan, jawab Rania panik. Nela segera memanggil sopir dan penjaga rumah untuk menolong mengangkat Gunawan ke kamarnya. Wiratmaja segera menelpon dokter keluarga mereka. Apa semua akan baik-baik saja, Ma? Aku takut semua akan seperti bunda, ucap Rania sambil menangis cemas. Nela segera menenangkannya. Mungkin Ma ayahmu kambuh lagi. Jadi kamu tidak usah khawatir. Sebentar lagi dokter pasti akan datang, jawab Nela. Dia terlalu memaksakan diri dalam bekerja. Pasti dia lupa makan lagi. Apalagi ditambah masalah Hendra. Membuatnya banyak pikiran, ucap Wiratmaja. Tidak lama kemudian dokter keluarga mereka datang. Dia langsung memeriksa keadaan Gunawan. Kemudian dia memasang infus. Mah Pak Gunawan kambuh lagi. Terus sepertinya dia terlalu kelelahan dalam bekerja.
Usahakan untuk beberapa hari ini dia istirahat di rumah, ucap dokter sambil memberikan beberapa obat. Apa ada masalah yang lebih serius, Dok? Tanya Rania cemas. Dokter Andi menatap Rania. Apa kamu putrinya Pak Gunawan? Tanya Dokter Andi. Iya, saya Rania, jawab Rania. Tidak ada masalah yang serius. Hanya perlu banyak istirahat. Dan untuk sementara diusahakan makanannya jangan keras, jelas dokter. Iya dok, jawab Nela. Kalau begitu saya permisi dulu Pak Wiratmaja, pamit dokter. Iya terima kasih Andi, jawab Wiratmaja. Nela mengantar dokter Andi ke depan rumah. Kemudian Nela kembali lagi ke kamar. Papa istirahat saja dulu. Biar Mas Gunawan saya yang jaga, ucap Nela. Iya, ternyata badan tua ini tidak bisa dipaksa untuk bergadang, jawab Wiratmaja. Apa kakek mau aku antar ke kamar? Tanya Rania. Tidak usah, untuk jalan ke kamar kakek masih sanggup, tolak Wiratmaja. Setelah Wiratmaja pergi, tinggal Rania dan Nela di kamar. Kamu juga istirahat, biar mama yang jaga ayahmu, kata Nela lembut. Tidak, Rania mau di sini sampai ayah siuman, ucap Rania. Kemudian dia mengambil kursi untuk duduk di samping tempat tidur Gunawan. Nela senang mendengar Rania memanggil Gunawan ayah. Rania menatap ayahnya yang masih belum sadar. Wajahnya sudah mulai terlihat tua. Berbeda jauh yang dia lihat dari foto pernikahan ayah dan bunda. Di sana ayahnya terlihat sangat gagah. Berapa lama kita akan bersama? Apa ayah juga akan meninggalkanku seperti bunda? Aku kini merasa takut kehilangannya. Padahal kemarin-kemarin rasa benci di hati ini sangat dalam. Tapi melihatnya hari ini semua kebencian itu hilang tak berbekas. Hanya menyisakan rasa takut dan kegelisahan, batin Rania. Dia meletakkan kepalanya di tepi tempat tidur Gunawan sembari menatapnya. Nela keluar kamar untuk mengambil air minum dan membuatkan Gunawan bubur. Kalau Gunawan sudah siuman bisa langsung diberi obat dan makan bubur. Ketika Nela kembali dilihatnya Rania tertidur dengan posisi duduk. Hanya kepalanya saja yang direbahkan di atas kasur. Gunawan mulai siuman. Pertama dilihatnya wajah Rania yang tertidur pulas. Hatinya terasa hangat. Apalagi tadi dia seolah bermimpi Rania memanggilnya ayah. Bagaimana Mas bisa seperti ini? Apa pekerjaan lebih penting dari kesehatan? Sampai makan pun Mas lupakan. Apa Mas tahu betapa takutnya Rania melihat kondisi Mas tadi? Dia sampai menangis, omel Nela. Iya, maaf aku tidak tahu akan seperti ini. Pekerjaan di kantor begitu banyak. Apalagi Chandra tidak bisa masuk. Dan Hendra sibuk mengurus urusannya, jelas Gunawan sambil membelai rambut Rania dengan lembut. Sekarang Mas makan bubur dulu. Setelah itu baru minum obat. Kerjaan tidak akan ada habisnya bahkan sampai kita mati. Jadi harus tahu juga untuk memperhatikan kesehatan. Mas sudah tahu kalau Mas sudah parah. Telat makan saja pasti akan kambuh. Apa Mas tidak mau lebih lama lagi dengan Rania, omel Nela sambil menyuapkan Gunawan bubur. Iya aku tahu, besok aku akan perhatikan lagi jam makan, jawab Gunawan pasrah. Dia masih membelai rambut Rania. Membuat Rania terbangun. Rania melihat ke arah Gunawan yang tersenyum kepadanya. Seketika dia menangis memeluknya. Kamu membuatku takut ayah, ucap Rania terisak. Gunawan terkejut mendengar ucapan Rania. Seketika dia tertawa. Haha, lihat Nela. Anakku memanggilku dengan ayah.
Ternyata aku tidak bermimpi, teriak Gunawan sambil memeluk Rania. Rania terus menangis melepaskan rasa di hatinya. Terima kasih sayang kamu sudah menerima ayah, ucap Gunawan sambil meneteskan air mata. Nela bahagia melihat mereka berdua. Kemudian Rania melepaskan pelukannya. Kenapa ayah bisa lupa makan? Padahal ayah berjanji akan hidup lama denganku dan menebus waktu ayah selama ini. Tapi sekarang ayah tidak menjaga kesehatan ayah sendiri. Apa ayah tidak tahu betapa takutnya aku tadi? Aku bahkan berpikir ayah akan menyusul bunda. Untung saja mama bilang kalau ini karena ayah kambuh. Dan dokter bilang ayah harus istirahat di rumah dulu. Jadi besok ayah tidak boleh pergi ke kantor, omel Rania. Gunawan dan Nela hanya tertegun melihat Rania mengomel. Selama ini Rania tidak pernah bicara banyak. Bahkan dia terkesan pendiam. Haha, dia lebih cerewet darimu, Gunawan tertawa bahagia. Bahkan rasa sakitnya sudah tidak terasa lagi. Kenapa ayah tertawa mama? Apa dia senang sakit? Tanya Rania cemberut. Ayah rela sakit lebih dari ini asal kamu bisa memaafkan ayah, jawab Gunawan senang. Hehe, iya. Dia sudah memaafkanmu mas. Dan juga sudah memanggilku mama, jawab Nela senang. Makasih sayang, kamu membuat kami bahagia, ucap Gunawan. Rania tersenyum. Sekarang dia merasa semua beban di pundaknya terasa ringan. Dia merasa bahagia. Dan dia juga berdoa semoga bundanya juga ikut bahagia di alam sana. Bab 90. Pagi ini Nita menjaga Cynthia sendirian di ruang rawatnya. Chandra pergi ke kantor karena Gunawan untuk beberapa hari harus istirahat dulu di rumah. Sedangkan Hendra belum datang ke rumah sakit. Nita merasa curiga dengan sikap Hendra belakangan ini. Dia terlihat sibuk dan jarang datang ke rumah sakit. Sudah lebih seminggu dia bersikap seperti itu. Nita merasa ada yang disembunyikan Hendra. Sedangkan Cynthia masih tidur. Sampai sekarang dia masih belum bisa menerima kelumpuhannya. Bahkan kalau dia bangun dia sering marah-marah. Membuat Nita tambah pusing. Kemudian Nita keluar ruang rawat Cynthia. Dia duduk di bangku tunggu dan menelpon seseorang. Halo, jawab orang di seberang telepon. Kamu di mana? Kenapa setiap saya telepon kamu tidak pernah angkat? Apa kamu tidak tahu kalau Cynthia masuk rumah sakit? Ucap Nita dengan nada kesal. Saya di kantor. Saya baru kembali dari luar kota kemarin. Entar kalau ada waktu saya akan ke rumah sakit. Lagian selama ini kamu juga tidak membolehkan saya mendekati Cynthia. Setidaknya kamu memberi saya kabar. Banyak yang mau saya tanyakan. Terutama tentang anak Mas Gunawan. Apa kamu tidak tahu kalau Mas Gunawan memiliki putri? Mereka bertemu di Bandung dan sekarang karena kehadirannya semua rencana saya jadi berantakan. Masa depan Cynthia terancam hancur. Karena sekarang dia mengalami kelumpuhan. Ditambah Mas Hendra mulai curiga. Kita harus bertemu secepatnya, ucap Nita. Iya akan saya usahakan. Ya udah, Mas Hendra sudah datang. Nanti saya hubungi lagi. Nita mematikan teleponnya dan segera masuk ke ruang rawat Cynthia. Tidak lama Hendra masuk ke ruang rawat. Wajah masih terlihat dingin tidak seperti yang Nita kenal selama ini. Bagaimana keadaan Cynthia? Tanya Hendra dingin. Seperti biasa. Dia masih suka ngamuk-ngamuk. Kata dokter minggu depan Cynthia sudah boleh pulang. Pengobatannya bisa dilakukan di rumah, jelas Nita. Ya udah. Aku ke rumah papa dulu mau melihat Mas Gunawan.
Setelah itu aku langsung ke kantor bantuin Chandra, ucap Hendra. Tapi Mas, apa tidak sebaiknya Mas gantiin aku jaga Cynthia? Aku juga ingin istirahat. Badanku terasa capek semua, jawab Nita. Kamu bisa tidur di sofa ketika Cynthia tidur. Lagian kamu juga tidak ada kegiatan yang lain. Aku harus pergi sekarang, ucap Hendra meninggalkan ruang rawat Cynthia. Nita memandangi punggung Hendra yang meninggalkan ruang rawat Cynthia. Kenapa kamu dingin dan cuek seperti ini Mas? Apa yang kamu rahasiakan? Dari dulu kamu tidak pernah bersikap seperti ini kepadaku. Aku tahu kamu sangat mencintaiku, batin Nita. Sementara di rumah Wiratmaja pagi ini, Rania sibuk menyuapin Gunawan sarapan dan memberinya obat. Sesuai kata dokter, Gunawan harus istirahat dulu di rumah. Jadi pagi-pagi Gunawan sudah menelpon Chandra mengatakan untuk dia menggantikan Gunawan beberapa hari ini. Tapi biarpun begitu Gunawan masih cemas dengan pekerjaan di kantor. Apalagi Chandra juga sibuk menjaga Cynthia di rumah sakit. Apa yang ayah pikirkan? Tanya Rania setelah membereskan semua peralatan makan dan obat Gunawan. HMM tidak ada, jawab Gunawan bohong. Aku tahu ayah pasti memikirkan pekerjaan di kantor. Selama di rumah ayah tidak boleh berpikir yang lain-lain. Ayah hanya perlu istirahat. Urusan kantor biar Kak Chandra yang urus, ucap Rania kembali duduk di dekat Gunawan. Iya sayang. Kamu mirip seperti bundamu kalau sudah mengomel. Ayah rela seperti ini asal kamu yang rawat, ucap Gunawan senang. Tapi aku tidak suka ayah sakit, kata Rania cemberut. Iya, setelah ini ayah janji tidak akan telat makan lagi, jawab Gunawan. Ketika mereka sedang mengobrol, Nela memberitahu kalau Radit dan Randy datang. Rania segera menemuinya ke ruang tamu. Kak Radit, sapa Rania senang. Ih, hanya Kak Radit aja yang nampak. Apa aku ini hantu? Tanya Randy sewot. Hehe, hai Ren, ucap Rania. Kamu lagi ngapain? Tanya Radit. Barusan menyuapin ayah sarapan dan minum obat, jelas Rania. Kamu sudah memanggilnya ayah? Tanya Radit senang. Rania mengangguk. Syukurlah. Om Gunawan sakit apa? Tanya Radit. Gara-gara lupa makan maknya jadi kambuh ketika dia pulang dari kantor semalam dan juga kelelahan. Sampai membuatnya pingsan. Jadi dokter menyuruhnya istirahat beberapa hari, jelas Rania. Kalau gitu kita lihat Om Gunawan dulu. Baru kita ke kantor ya Ren, ucap Radit. Kemudian mereka menuju kamar Gunawan. Bagaimana keadaan Om? Tanya Radit ketika mereka sudah sampai di kamar. Seperti yang kamu lihat, saya terbaring lemah dengan selang infus di tangan. Tidak bisa kemana-mana, jawab Gunawan. Om harus rajin-rajin jaga kesehatan. Kalau Om sakit seperti ini terus, lebih baik saya dan Rania cepat menikah. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan Om saya sudah bersama Rania, ucap Radit santai. Kamu mendoakan saya cepat meninggal? Tanya Gunawan sewot. Bukan mendoakan Om. Untuk antisipasi saja, jawab Radit. Kamu kira saya akan dengan mudah memberikan putri saya untukmu, kata Gunawan. Kalau Om tidak ingin Kak Radit jadi menantu Om, biar saya saja yang gantikan, ucap Randy memprovokasi. Enak saja kamu, kalau kamu bicara lagi gaji 5 bulan ke depan saya potong, kata Radit. Ops, keluar jurus andalannya, gumam Randy. Rania hanya senyum saja melihat perdebatan mereka. Jadi, Om harus cepat sembuh. Biar bisa bersama Rania lebih lama lagi,
ucap Radit lagi. Udah kamu pergi ke kantor saja. Bukannya tambah sehat saya malah tambah sakit melihatmu, ucap Gunawan. Setidaknya Om harus terbiasa melihat saya. Karena sebentar lagi saya akan jadi menantu Om, jawab Radit santai. Tapi saya harus berpikir ulang memiliki menantu sepertimu, ucap Gunawan. Om tidak usah berpikir. Karena pernikahan kami sudah ditentukan dari sebelum kami lahir. Jadi mau tidak mau Om harus menerimaku, jawab Radit tersenyum. Udah Kak, kasihan ayah diganggu terus. Lebih baik kakak berangkat ke kantor sekarang, ucap Rania. Emang enak diusir. Sekarang Rania lebih sayang dengan saya daripada kamu, ejek Gunawan. Setelah menikah dia akan lebih sayang kepada saya, jawab Radit tidak mau kalah. Besok belum terjadi. Tapi sekarang sudah pasti, jawab Gunawan lagi. Udah. Ayah sekarang istirahat. Tahu gini aku ngak bawa Kak Radit ke kamar ayah, ucap Rania. Hehe, iya sayang. Semoga cepat sembuh Om. Saya pamit dulu calon mertua. Ayo Ren, ucap Radit. Jangan lupa pertimbangkan lagi Om, bisik Randy sebelum berjalan. Radit yang mendengarnya menepuk kepala Randy. Kemudian mereka meninggalkan kamar Gunawan diantar Rania. Gunawan hanya tersenyum melihat kelakuan mereka. Apa jadi mertua vs menantu nantinya? Bab 91. Sudah 3 hari Gunawan tidak ke kantor. Selama di rumah Rania dengan telaten merawatnya. Radit dan Randy juga datang tiap pagi. Walaupun terkadang mereka sering berdebat Rania memperebutkan. Pagi ini Rania sudah sibuk di dapur membuat sarapan. Karena kesehatannya sudah membaik. Untuk pertama kalinya Rania ingin membuat sarapan buat keluarganya. Rania masih sibuk di dapur dibantu Bik Asih. Sebenarnya Bik Asih tugasnya hanya untuk bersih-bersih saja. Urusan dapur biasanya Nela yang kerjakan. Tapi melihat Rania memasak di dapur dia ingin membantu. Rania juga tidak keberatan. Kok gak bangunin Mama, kenapa kamu yang buat sarapan? Tanya Nela yang muncul di dapur. Gak apa-apa Ma, Rania sudah biasa menyiapkan sarapan. Karena sakit saja Rania jadi manja. Lagian kelihatan Mama lemas. Apa Mama sakit? Tanya Rania sambil memasak. Entah mengapa pagi ini badan Mama rasanya lemas sekali. Sehingga telat bangun, jawab Nela. Dia berjalan mendekati Rania. Ada yang bisa Mama bantu? Tanya Nela lagi. Gak ada, ini sudah hampir siap. Sebaiknya Mama duduk saja dulu. Mungkin Mama kelelahan karena selama ini sibuk mengurus rumah dan merawat kami, ucap Rania. Iya, tapi entar sehat sendiri. Sakit kalau dibawa manja malah bertambah parah, jawab Nela. Hehe, tapi kalau sakit juga butuh istirahat. Ayah udah bangun Ma? Tanya Rania. Udah. Tadi pas Mama mau kesini dia sedang mandi, jawab Nela. Apa hari ini dia mau ke kantor? Tanya Rania. Katanya iya. Hatinya tidak tenang terlalu lama meninggalkan kantor, jawab Nela. Kenapa keras kepala sekali sih, padahal badannya belum sehat total, omel Rania. Hehe, kalian sama-sama keras kepala, jawab Nela tersenyum. Rania jadi malu mendengar ucapan Nela. Semua menu sarapan hari ini sudah selesai dia masak. Kemudian Bik Asih meletakkan di meja makan. Nela kembali ke kamar memanggil Gunawan dan Wiratmaja untuk sarapan. Kayaknya sarapan pagi ini berbeda, ucap Wiratmaja sambil duduk. Semua Rania yang masak Pak, jawab Nela yang datang sama Gunawan. Ternyata cucuku pintar masak.
Semuanya terlihat enak, puji Wiratmaja. Dia juga putriku, jawab Gunawan bangga. Hehe, kakek mau aku ambilkan nasi sama lauknya? Tanya Rania. Iya, tapi sedikit saja, biasanya pagi ini kakek tidak terlalu banyak makan, jawab Wiratmaja. Kemudian Rania mengambilkan sarapan untuk Wiratmaja. Sedangkan Nela mengambilkan sarapan untuk Gunawan. Mereka mulai sarapan. Masakanmu enak sayang, puji Gunawan. Rania hanya tersenyum melihat mereka menyukai masakannya. Iya, Mama tidak menyangka kamu pintar sekali masak. Sampai masakan Mama bukan apa-apa dibandingkan masakan kamu, puji Nela lagi. Ah, Mama bisa aja, jawab Rania malu. Dia memang cucuku, kakek nambah dikit lagi. Ucap Wiratmaja. Semua orang tertawa. Wiratmaja yang biasanya makan sedikit hari ini malah minta tambah. Ayah mau ke kantor? Tanya Rania melihat Gunawan sudah berpakaian rapi. Iya, kerjaan di kantor banyak. Kasihan Chandra, dia juga harus bolak-balik rumah sakit menjaga Cynthia, jawab Gunawan. Tapi ayah belum sembuh total. Entar kalau ayah sakit lagi bagaimana? Tanya Rania. Ayah tidak apa-apa. Kamu gak usah cemas. Ayah akan perhatikan jam makan di kantor biar gak telat lagi. Ayah juga gak mau sakit entar Radit malah cepat-cepat menikahi kamu, jawab Gunawan. Untuk makan siang biar Rania yang antar ke kantor. Ayah kan belum boleh makan yang terlalu keras dan pedas-pedas, ucap Rania. Iya, kalau putriku bilang seperti itu. Ayah malah senang kamu mau ke kantor. Jawab Gunawan senang. Tapi untuk makan siang kakek jangan lupa kamu buatkan juga, ucap Wiratmaja tidak mau kalah. Siap bos, jawab Rania. Semua orang tertawa. Hari ini untuk pertama kalinya keluarga ini bisa tertawa bahagia di meja makan. Rania membawa kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Selesai sarapan Gunawan langsung pamit pergi ke kantor. Dan Radit juga tidak mampir pagi ini. Katanya sama Rania dia ada meeting penting pagi ini. Setelah membereskan meja makan, Rania pergi menemani Wiratmaja berkebun di taman belakang rumahnya. Sekarang Rania punya kesibukan baru menemani kakeknya berkebun sesudah sarapan. Sampai kakeknya capek. Menjelang siang Rania sibuk membuat makan siang untuk dibawa ke kantor ayahnya dan ke tempat Radit. Rania sengaja tidak memberitahu Radit kalau hari ini dia akan datang. Setelah semuanya selesai Rania pamit kepada Nela untuk pergi ke kantor Gunawan dan izin main ke klinik Sisi. Awalnya Rania mau pergi menggunakan motor. Tapi Nela melarangnya. Dia menyuruh Rania pergi dengan mobil diantar sopir. Biar bagaimanapun Nela cemas karena Rania baru sembuh. Rania lebih dulu ke kantor Radit. Karena kantor Radit yang duluan dia lewati. Sampai di kantor Radit, Rania langsung berjalan menuju lobi. Sedangkan sopir menunggu di parkiran. Sekilas Rania teringat masa-masa dia menjadi sopir Radit. Semua kenangan membuatnya tersenyum. Sampai di lobi Rania melihat seorang wanita yang tidak asing sedang berdebat dengan resepsionis. Kenapa Astrid ada di sini? Batin Rania. Saya hanya pengen bertemu dengan Radit sebentar saja. Kenapa kamu tidak bisa tunjukkan sih di mana ruangannya, kata Astrid ketus. Maaf Bu, kalau tidak ada janji tidak bisa bertemu Pak Radit. Apalagi sekarang Pak Radit sedang sibuk, jawab resepsionis. Aku tidak boleh menyerah, sudah capek-capek cari tahu alamat kantor Radit. Enak aja tidak bisa bertemu, batin Astrid. Apa kamu tidak tahu siapa saya?
Saya ini calon istri masa depan Radit, ucap Astrid sombong. Maaf ya Bu, Pak Radit memang tampan. Dan yang mengaku mau jadi pacar dan istrinya sudah banyak. Jadi Anda bukan orang pertama yang mengaku jadi istri masa depannya. Kalau Anda tidak bisa pergi sekarang kami akan memanggil satpam untuk mengusir Anda, kata resepsionis Judes yang biasa berdebat dengan Rania. Permisi Mbak, ucap Rania sambil berjalan melewati mereka. Iya silakan, kamu mau kemana? Tanya resepsionis Judes. Saya mau antar makan siang Pak Radit, jawab Rania santai sambil melihatkan tas yang berisi kotak makanan. Siapa dia? Kenapa orang culun sepertinya bisa bertemu Radit tapi saya tidak? Tanya Astrid kesal. Sebelum resepsionis menjawab Rania sudah duluan menjawab. Saya istri masa depan Pak Radit juga, jawab Rania sambil tertawa meninggalkan mereka yang masih tertegun. What? Saya tidak salah dengar dengan apa yang dia katakan. Tanya Astrid sama dirinya sendiri. Anda tidak salah dengar Bu. Saya juga syok mendengar jawabannya. Tapi tidak dipungkiri juga dia sangat dekat dengan Pak Radit. Karena dia sopirnya Pak Radit, jawab resepsionis Judes. Masa Radit menyukai orang culun seperti dia? Kalah jauh dari aku. Apa dia sopirnya Radit? Kata Astrid terkejut. Tunggu, sepertinya aku pernah mendengar suaranya tapi di mana ya, batin Astrid. Iya Bu, dan sebaiknya Anda silakan pergi sekarang, ucap resepsionis. Hufet, Astrid pergi dengan wajah kesal. Tapi dia tidak menyerah. Dia berencana akan menemui Radit lagi.